Selamat pagi Serkuku Galih dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 7 yang beranggotakan Meilani Wijaya, Nathanael Patria Kusuma Handoko, Jelita Berliana, Sani Chandra, dan Tasya Regita Tricahyani akan mempresentasikan hasil dari pertemuan 15 sampai 26 untuk ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Layanan dan Perilaku Konsumen. Pertemuan 15, perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen menurut perspektif teori peran. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen menyerupai tindakan dalam sebuah permainan, dan konsumen mengevaluasi produk dan layanan dalam suatu peran. Contohnya, yang pertama, tamu berperan untuk menginap di suatu hotel untuk pertama kalinya, sehingga konsumen lebih selektif dalam memilih jenis kamar, fasilitas, harga, dan lain-lain. Contoh yang kedua, tamu berperan sebagai pembeli paket tur, sehingga konsumen membedakan atau membandingkan semua aspek yang ada dalam paket tur A terhadap paket tur lainnya. Dampak konsumen terhadap strategi pemasaran. Konsumen berdampak sangat besar terhadap strategi pemasaran. Contohnya, konsumen dapat menentukan segmentasi pasar, mengidentifikasi ancaman dan peluang mereka sendiri maupun di negara lain yang dapat mempengaruhi bagaimana si konsumen menerima produk mereka. Yang kedua, konsumen sebagai pengambil keputusan. Ada 3 langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, munculnya masalah. Yang kedua, pencarian informasi terhadap hal yang harus kita perbarui atau kita beli baru. Yang ketiga, evaluasi terhadap pilihan kita. Dan yang terakhir, pemilihan produk. 2 tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, ada limited problem solving dan extend problem solving. Apa sih bedanya? Kalau extend problem solving adalah biasanya bermotivasi tinggi dan keikutsertaan. Yang kedua, mencari informasi sangat luas berdasarkan sumber-sumber terpercaya sebelum pergi ke toko. Dan yang terakhir, mengutamakan keinginan sendiri dan keyakinan pribadi. Limited problem solving biasanya rendah resiko dan pencarian informasi sangat sedikit atau sulit. Biasanya kita jarang mengutamakan keinginan kita pribadi karena tidak ada kriteria yang terpenuhi, dan sedikitnya waktu dalam berbelanja atau memilih barang yang ada di toko. Pertemuan 16. Apa itu konsep pengambilan keputusan kognitif? Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar, di mana terjadi proses berpikir dengan menggunakan kemampuan serta aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, munculnya masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Dan yang terakhir, pemilihan produk. Berikutnya, konsep budaya konsumen global, di mana mereka mengadopsi strategi standar dan strategi lokal. Berikutnya, segmen intra-country mengenai bagaimana seorang warga negara melihat merek global. Yang pertama, ada global citizen. Konsumen menggunakan kesuksesan perusahaan global untuk indikator kualitas produk dan perhatian terhadap apakah perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya ada global dreamers, di mana melihat merek global sebagai produk yang berkualitas dan tidak fokus terhadap isu social responsibility. Selanjutnya ada anti global, di mana konsumen merasa bahwa merek global memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan merek lokal. Dan yang terakhir ada global agnostic, di mana mereka mengevaluasi bahwa merek global sama seperti merek lokal. Halo semuanya, saya Tasya Regita Tricahyani akan menjelaskan mengenai pertemuan 17 dan 18 dengan materi pengaruh internal terhadap perilaku konsumen pada konsep diri. Pertama, yaitu konsep diri.
Pengertian konsep diri yaitu pandangan dan sikap individu mengenai dirinya sendiri. Kemudian ada bagian dasar dari konsep diri. Yang pertama, private self, yaitu mengenai pandangan terhadap individu pada dirinya sendiri. Yang kedua ada social self. Social self sendiri itu mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri dan bagaimana seharusnya orang lain melihat dirinya sendiri. Kemudian independen dan interdependen pada konsep diri. Independen yaitu tidak bergantung dengan orang lain dan sifat ini memiliki kecenderungan untuk individualistik dan juga lebih mandiri. Kemudian untuk interdependen, individu ini bergantung dengan orang lain dan memiliki kecenderungan untuk patuh mengikuti instruksi dari orang lain. Selanjutnya, komponen pada konsep diri. Yang pertama ada self-image. Self-image merupakan pandangan terhadap diri sendiri yang kemudian dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, peran sosial dengan aspek eksternal dan juga objektif. Contohnya seperti pandangan seseorang sebagai seorang guru ataupun seorang anak dan sebagainya. Yang kedua, sifat-sifat pribadi yang merupakan aspek internal dan afektif. Contohnya seperti orang yang memiliki sifat suka berteman ataupun suka untuk melihat sesuatu yang humoris. Kemudian pada self-image memiliki 4 unsur. Yang pertama, deskripsi fisik, di mana individu dapat mendeskripsikan fisik seperti contoh, saya memiliki bola mata berwarna hitam. Kemudian peran sosial. Peran sosial di sini untuk membantu mengenalkan individu kepada dirinya sendiri dan membantu mengenalkan dan memahami apa yang diinginkan orang lain. Kemudian sifat pribadi, di mana ini merupakan dimensi ketiga dari diri orang tersebut. Contohnya seperti saya merupakan orang yang tidak suka di keramaian. Kemudian yang terakhir ada pernyataan eksistensial yang merupakan pernyataan abstrak. Kemudian ada self-esteem yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu high self-esteem dan low self-esteem. High self-esteem mengenai pandangan positif dari individu dan tidak memiliki kekhawatiran berlebih. Kemudian untuk low self-esteem, di mana kepercayaan diri pada individu itu sangat kurang dan pandangan diisi dengan rasa yang negatif. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama, reaksi dari orang lain. Yang kedua, perbandingan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, peran sosial. Dan yang keempat, ada identifikasi. Kemudian ada yang terakhir, ideal self. Yang kemudian dibagi menjadi dua lagi, ada kongruensi dan inkongruensi. Kongruensi tersebut merupakan keadaan untuk konsistensi diri demi untuk mencapai diri yang ideal. Kemudian yang inkongruensi merupakan keadaan di mana gambaran diri tidak sesuai dengan tipe ideal yang diharapkan dari individu tersebut. Yang kedua ada kepribadian atau personality yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang memiliki arti topeng. Kepribadian atau personality merupakan tampilan diri dari individu yang dapat dilihat oleh orang lain. Faktor-faktor yang dapat menjadi penentu kepribadian yaitu yang pertama berdasarkan keturunan, yaitu dari garis keturunan ayah dan ibu. Yang kedua ada dari faktor lingkungan, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dari situasi, misalnya seperti situasi apa yang sedang dihadapi oleh individu tersebut bisa saja mempengaruhi kepribadian dari individu tersebut. Lalu kepribadian dapat menggambarkan perbedaan individu, seperti kepribadian seseorang dapat berubah-ubah ketika ia sedang berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Lalu kepribadian menunjukkan konsistensinya dan berlangsung lama. Seperti misalnya individu memiliki kepribadian yang pemarah sejak ia kecil. Hal tersebut bisa saja terbawa sampai dirinya menginjak waktu dewasa. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat berubah seiring berjalannya waktu dan situasi apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Yang ketiga ada body image. Body image merupakan pandangan dari individu mengenai bentuk tubuh di dirinya sendiri. Tidak semua orang dapat menilai dirinya sendiri dengan pikiran positif, pasti ada saja terlintas pikiran negatif.
Pikiran negatif ini dapat menimbulkan distorsi citra tubuh atau ketidakmampuan untuk menilai dan mengukur bentuk tubuh dari dirinya sendiri. Contohnya seperti seseorang yang sudah memiliki tubuh yang ideal namun masih menganggap dirinya itu terlihat gemuk. Kemudian ada body cathexis, merupakan rasa puas atau tidaknya individu terhadap setiap aspek yang ada di tubuhnya. Kemudian ada jenis body cathexis, ada ideal of beauty. Kemudian ada working on the body. Pertama ada sizeism, merupakan prasangka terhadap ukuran tubuh seseorang. Kemudian ada body image distortion, merupakan citra negatif yang mengacu pada pandangan terhadap bagian tubuh yang tidak realistis. Contohnya seseorang yang menganggap dirinya berotot padahal ia kelebihan berat badan. Kemudian ada cosmetic surgery. Orang-orang melakukan cosmetic surgery atas dasar ingin mencapai standar kecantikan, bukan karena untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian body decoration. Body decoration ini memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memisahkan anggota grup dan juga bukan grup, kemudian menempatkan orang dalam gender tertentu, dan menempatkan individu di organisasi tertentu dan sebagainya. Kemudian ada dua contoh dari body decoration. Yang pertama ada tato. Tato merupakan kegiatan menggambar di kulit dengan mengubah warna pigmen asli kulit. Kegiatan ini dilakukan untuk kegiatan adat istiadat ataupun sebagai identitas dari grup. Kemudian yang kedua ada piercing. Piercing dilakukan untuk menusuk atau memotong bagian dari tubuh agar dapat digunakan aksesoris. Sikap menurut G.W. Alport adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Menurut Cranch and Cartfield, sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif. Sikap yaitu keadaan mental yang diatur melalui pengalaman dan diberikan pengaruh terhadap respon individu, organisasinya, sebagai sama seperti teori Cranch dan Cartfield. Lalu ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap itu dipelajari bukan bawaan dari lahir. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, sikap selalu ada subjek, tidak ada sikap tanpa objek. Yang keempat, ada sikap tidak hilang walaupun kebutuhan sudah tercapai. Yang kelima, ada sikap banyak macamnya sesuai dengan banyak objeknya. Lalu ada komponen kognitif, berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. Komponen afektif itu berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek, sikap, dan berkaitan dengan nilai-nilai. Yang ketiga ada komponen konatif, itu berkaitan dengan tendensi bertindak terhadap objek sikap. Yang pertama ada fungsi penyesuaian diri, yaitu cenderung mengembangkan sikap yang membantu untuk mencapai tujuan secara maksimal. Yang kedua ada fungsi pertahankan diri, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya. Yang ketiga ada fungsi ekspresi nilai, sikap membantu ekspresi positif, nilai-nilai dasar seseorang, dan aktualisasi diri. Yang keempat ada fungsi pengetahuan, membantu memahami lingkungan. Itu yang pertama ada faktor sosialisasi yang diawali dengan pengalaman hidup yang berperan dalam membentuk dan berpengaruh ke sikap kita. Karena dari semua pengalaman akan tersimpan di dalam ingatan kita dan akan muncul pada saat tertentu. Yang kedua ada pengalaman hidup, sama seperti faktor sosialisasi. Yang ketiga ada hasil pengamatan yang berkepanjangan. Adanya kajian-kajian yang menunjukkan penelitian dapat mengubah asumsi. Terbentuknya sikap ada 4, yaitu faktor internal, itu ada fisiologis dan psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal, pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong. Yang ketiga ada objek sikap. Yang keempat ada reaksi. Pengukuran sikap itu ada 5. Yang satu itu secara langsung, di mana individu secara langsung diminta pendapatnya terhadap suatu hal atau fenomena sosial yang dihadapkan. Yang kedua ada tidak langsung. Pengukuran dapat menggunakan alat-alat tes seperti proyektif maupun non-proyektif. Yang ketiga
ada skala Thurston. Ukuran sikap seseorang dapat digambarkan dengan interval skala sama. Yang keempat ada skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang tentang fenomena sosial dan untuk mengukur kesetujuan atau tidaknya seseorang terhadap suatu objek. Yang kelima ada skala Goodman. Skala ini merupakan jawaban yang diberikan responden bersifat tegas. Persuasi ialah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat menjalani setiap aspek kehidupannya dengan lebih mudah. Kenapa dengan adanya strategi ini seseorang lebih mudah? Karena sifatnya yang persuasif akan bisa menarik orang-orang di sekitarnya untuk setuju dengan hal-hal yang dilakukannya. Persuasi bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Poin utama persuasi yaitu menonjolkan kelebihan tanpa harus menutupi kekurangan. Lalu ada strategi persuasi. Yang pertama itu kesan pertama, faktor yang sangat penting dalam komunikatif persuasif. Yang kedua, menarik empati. Komunikan akan melihat komunikator sebagai seorang yang benar-benar peduli pada permasalahan dan dapat diandalkan untuk memberi solusi. Yang ketiga, membangun kredibilitas. Untuk membangun kredibilitas, seorang komunikator bisa mengembangkan keahliannya. Yang keempat, ada motivasi. Teknik motivasi yakni dengan menggunakan kompensasi dan insentif. Insentif maksudnya si komunikator ini dapat memberikan kepada komunikannya dalam bentuk apa saja. Biasanya komunikan akan mau menaruh harapan si komunikator tanpa dipaksa. Dua teori definisi situasi, yaitu teori William Isaac Thomas dan teori Erving Goffman. Definisi situasi menurut William Isaac Thomas adalah persepsi seseorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Menurut William Isaac Thomas, manusia tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Tindakan individu selalu didahului dengan tahap penilaian dan pertimbangan. Jadi, rangsangan yang didapatkan diseleksi terlebih dahulu melalui proses penafsiran situasi atau pembuatan definisi yang kemudian menghasilkan sebuah makna. Selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Erving Goffman, melihat bahwa kehidupan sosial itu seperti pertunjukan dalam pentas seni. Menurut teori ini, interaksi sosial berlangsung secara belakang panggung atau backstage dan depan panggung atau frontstage. Interaksi yang terjadi akan berbeda dengan manusia berada di belakang panggung dan di depan panggung. Pengaruh situasional dalam perilaku konsumen, yaitu sifat pengaruh situasional, adalah faktor yang penting dalam waktu dan di tempat pengamatan yang tidak ada hubungannya dengan atribut pribadi ataupun stimulus, mempunyai efek yang sistematis dan dapat dilihat terhadap perilaku seseorang. Perilaku konsumen terjadi dalam 4 situasi, yaitu situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi disposisi. Selanjutnya adalah karakteristik situasional dan perilaku konsumen. Karakteristik situasi dibahas agar dapat menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif temporal, task definition, antecedent states. Yang ketiga adalah situasi ritual dapat digambarkan sebagai kesempatan yang didefinisikan secara sosial dan memicu serangkaian perilaku saling terkait yang terjadi dalam format yang terstruktur dan yang memiliki makna simbolik. Dan yang keempat adalah pengaruh situasional dan strategi pemasaran. Definisi kelompok sosial. Jadi menurut Suherjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama
karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Secara umum, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Maksudnya uang yang tersedia adalah uang yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita sendiri, yang digunakan untuk rumah tangga dan digunakan untuk memiliki standar hidup yang bisa membuat kita nyaman. Nah, biasanya apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor tabungan? Yang pertama itu sikap optimis atau pesimis. Jika kita optimis dalam bekerja, kita akan mencapai suatu target. Yang kedua adalah social class dan identitas konsumen. Dalam kali ini kelas sosial yang sangat mempengaruhi tingkat seseorang. Kelas sosial itu ditentukan oleh pendapatan yang dia dapatkan dari hasil bekerja, latar belakang keluarga, apakah dia berasal dari keluarga yang berada atau tidak, dan juga pekerjaan, apakah pekerjaan dia itu sangat penting untuk negara atau tidak. Kelas sosial itu lebih baik dari pembelian simbolik yang lebih rendah hingga sedang. Nah, biasanya kelas menengah atas atau kelas atas itu lebih cenderung mengunjungi suatu museum atau bahkan ia mengunjungi teater secara langsung. Sedangkan yang kelas menengah itu biasanya lebih cenderung untuk memancing atau berkemah. Ya, intinya orang yang menengah ataupun yang ke bawah itu lebih cenderung menyukai alam. Yang ketiga adalah simbol status dan gaya hidup dan identitas konsumen. Nah, gaya hidup mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan seseorang, pilihan bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya. Nah, gaya hidup seseorang ini biasa dilihat dari pekerjaannya juga dan uang pendapatannya. Jika semakin dia banyak mendapatkan pendapatan atau uang dari hasil bekerja, mereka akan cenderung menghambur-hamburkan uangnya. Nah, dan mengidentifikasikan pola konsumsi dapat lebih bermanfaat daripada mengetahui tentang individu pembelian ketika organisasi menyusun strategi pemasaran gaya hidup. Nah, biasanya itu para pemasar itu mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat terlebih dahulu sebelum menjual suatu produk. Terima kasih. Berasal dari keluarga yang berada atau tidak, dan juga pekerjaan, apakah pekerjaan dia itu sangat penting untuk negara atau tidak. Kelas sosial itu lebih baik dari pembelian simbolik yang lebih rendah hingga sedang. Nah, biasanya kelas menengah atas atau kelas atas itu lebih cenderung mengunjungi suatu museum atau bahkan ia mengunjungi teater secara langsung. Sedangkan yang kelas menengah itu biasanya lebih cenderung untuk memancing atau berkemah. Ya, intinya orang yang menengah ataupun yang ke bawah itu lebih cenderung menyukai alam. Yang ketiga adalah simbol status dan gaya hidup dan identitas konsumen. Nah, gaya hidup mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan seseorang, pilihan bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya. Nah, gaya hidup seseorang ini biasa dilihat dari pekerjaannya juga dan uang pendapatannya. Jika semakin dia banyak mendapatkan pendapatan atau uang dari hasil bekerja, mereka akan cenderung menghambur-hamburkan uangnya. Nah, dan mengidentifikasikan pola konsumsi dapat lebih bermanfaat daripada mengetahui tentang
individu pembelian ketika organisasi menyusun strategi pemasaran gaya hidup. Nah, biasanya itu para pemasar itu mengidentifikasi pola konsumsi masyarakatnya terlebih dahulu sebelum menjual suatu produk. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.